Yo dan halo guys, balik lagi di channelku. Kali ini kita membahas episode selanjutnya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Oke, tanpa basa-basi kita saksikan videonya. Cekidot. Oke, dan kali ini kita melihat Xiaoyu berkata, bangkit dan kembali membara. Xiaoyu berkata, sejak aku masuk ke sini, aku telah bekerja keras untuk memadatkan energi apiku. Aku ingin membangkitkan api keabadian sepenuhnya. Ini semakin berkumpul di tanganku. Jika berhasil, aku bisa menghalau para orang jahat itu. Altar kuno juga berfungsi membantu menyerap energi yang yin dan yang dunia untuk membangkitkan api abadi. Ini masih perlu beberapa waktu lagi. Dan di sini api mulai membara, semakin besar dan semakin besar. Dalam bahasa Jawanya, makin gemblendeng, tambah gede. Hanya masalah waktu. Saat menyelamatkan kalian ke sini, proses ini sedikit tertunda, kata Xiaoyu. Sekarang aku perlu melanjutkan tugasku. Di luar altar, Kak Wukong dan Aso bertarung menghalangi Yuan Tianzun dan Jenderal Vaisravarna. Itu memberiku waktu yang sangat berharga. Sampai aku menyelesaikannya, semua orang juga benar-benar belum bisa aman maksudnya. Maaf guys, keceletot mulu, habis makan biji kedondong soalnya. Dan Baileng berkata, Kak Wukong benarkah? Baisi berkata, satunya lagi itu. Putri Duyung Susu berkata, itu dewa gelap yang membunuhku. Kekuatannya dia sangat tinggi. Dan siluman ular berkata, saat ini kita hanya bisa melihat kerja kera dan manusia naga itu bertarung. Kemudian Baisi berkata, apa kita perlu mati sekali lagi? Ah tidak. Kemudian Putri Duyung Susu berkata, apakah mereka benar-benar mampu menghadapinya? Kemudian Bailang berkata, Xiaoyu, tolong keluarkan aku. Aku ingin berusaha membantu. Kemudian Xiaoyu menjawab, Bailang, kau telah mati kelelahan di luar. Aku tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu jika terbunuh lagi. Kekuatan fisikmu juga masih terlalu lemah. Kemudian Tan Sesang berkata, di luar juga masih ada Baji dan Wujing. Mereka pasti membantu. Kemudian Bailang menjawab, ah iya guru. Dan datanglah Baji dan Wujing. Mereka berkata, guru kami di sini. Kemudian Tan Sesang menjawab, apa? Kemudian Bailang berkata, Kak Wujing dan Kak Baji. Baji berkata, apa ada yang bisa menjelaskan kepadaku apa yang terjadi? Dalam sekejap kami datang di tempat aneh ini. Kemudian Tan Sesang menjawab, di sini adalah inti api suci dan Xiaoyu yang membawa kita semua ke sini. Kemudian Baji berkata, tapi Kak Wukong masih di luar, sekilas tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Tan Sesang berkata, kemampuan miliknya telah bangkit dan dia terlahir kembali. Bukankah itu yang kita harapkan? Kemudian Xiaoyu berkata, Baji dan Wujing, kalian juga telah mengerahkan banyak kekuatan, beristirahatlah. Kemudian Bailang berkata, tapi sekarang ini yang di luar hanya... Kemudian Xiaoyu berkata, benar, cukup mereka berdua, aku akan melakukan sesuatu untuk mereka. Bailang, guru, juga semuanya kalian telah berjuang demi mengantarkanku ke sini. Datang dari jauh, Kak Wukong dan Asu juga akhirnya datang demi aku. Kalian mengalami kesulitan sampai akhir. Aku beruntung bisa bersama kalian. Percayalah padaku, kita akhirnya pasti akan menang. Dan api abadi semakin bertambah besar. Dan scene berpindah lagi ke Sun Wukong yang sedang bertarung dengan Yuan Tianzun, di mana Sun Wukong ditempeleng pipinya oleh Yuan Tianzun. Namun semua yang dipotong dan dipukul itu hanyalah bayangannya alias ngebunsin ya guys. Di sini Sun Wukong berkata, wah aku akan meledak. Dan boom, bayangan Sun Wukong akhirnya meledak ditepis oleh Yuan Tianzun. Kemudian Bunsin yang lain datang
sambil berkata, "Itu bukan masalah, aku datang, maju." Ribuan Sun Wukong menyerang Yuan Tianzun, namun satu demi satu dihancurkan oleh Yuan Tianzun. Kemudian Yuan Tianzun berkata, "Api abadi semakin berubah, mulai muncul warna merah, tanda kebangkitan penuh. Ini sangat menyebalkan, api abadi akan segera bangkit. Waktuku tinggal sedikit. Api ini mulai mendistorsiku, kekuatanku mulai terganggu. Ditambah bajingan ini sulit dihadapi. Aku sangat kesal, aku sangat marah. Raja Kera, aku sudah muak," kata Yuan Tianzun. Dan Sun Wukong dipegang kepala oleh Yuan Tianzun. Dan itu bukan Sun Wukong yang asli. Kemudian bayangan Sun Wukong datang semakin banyak. Kemudian Sun Wukong berkata, "Tianzun, kau memang tak sabaran." 1000 bayangan Sun Wukong terus datang dan menghajar Yuan Tianzun. Sun Wukong yang banyak itu sambil berkata, tahan dia, kami gabung." Dan karena saking banyaknya pasukan Sun Wukong, sehingga Yuan Tianzun tidak kelihatan. Namun tiba-tiba Yuan Tianzun berkata, "Aku marah." Dan Yuan Tianzun mengeluarkan kekuatannya, yaitu panah kemarahan, sehingga membuat bunsir-bunsir Sun Wukong terlempar dan semua bayangan meledak. Namun Sun Wukong masih mempunyai tim lain. Sun Wukong berkata, "Oke, tim kedua serang." Kemudian tim kedua meluncur macam roket, memegang tangan bahkan kaki Yuan Tianzun. Sun Wukong berkata, "Kenapa kau tidak mati saja? Kuncian Toya." Sun Wukong terus mencoba mengunci Yuan Tianzun dengan tongkatnya yang 1000 itu. Karena saking banyaknya pasukan Sun Wukong sehingga membuat Yuan Tianzun kewalahan. Dan tujuan Sun Wukong adalah mengulur waktu Yuan Tianzun agar dia gagal untuk mengambil sutra suci. Dan Yuan Tianzun pun berkata, "Raja Kera, apa sebenarnya yang kau inginkan?" Sun Wukong menjawab, "Bukan apa-apa, aku hanya ingin bermain denganmu." Yuan Tianzun berkata, "Lepaskan aku minta maaf, oke?" Kemudian Sun Wukong menjawab, "Bagus, karena kau tahu salahmu, aku tidak akan mempersulitmu. Tapi setelah abadi bangkit sepenuhnya, aku baru bisa melepaskanmu." Kemudian Yuan Tianzun sangat marah sambil berkata, "Brengsek, aku akan menginjak-injakmu. Selama ribuan tahun aku belum pernah melawan siluman monster atau dewa yang menyebalkan seperti dirimu." Dan seketika para bunsin itu malah meledak. Sun Wukong berkata, "Pasti kau sangat marah, Yuan Tianzun." Namun tiba-tiba ada yang berkata, "Kak Wukong, ini aku Xiaoyu. Terima kasih telah kembali dari alam baka untukku." Sun Wukong menjawab, bukan masalah." Xiaoyu berkata, "Guru lainnya telah bersamaku dalam inti api abadi. Mereka aman dan jangan khawatir. Aku sedang mengumpulkan api abadi. Energi maksudnya. Aku akan segera terbentuk. Tapi sebelum aku berhasil, kuharap kau mampu bertahan," kata Xiaoyu. Kemudian Sun Wukong menjawab, "Tak masalah, serahkan padaku. Aku sedang bersenang-senang sekarang." Dan Sun Wukong terus mencoba menghalau Yuan Tianzun. Dan api abadi semakin besar. Dan di sini terlihat Yuachi sedang melihat-lihat. Yuachi berkata, segera muncul perubahan besar yang akan terjadi. Dan di sini masih terjadi pertarungan sengit antara Jenderal Utara dengan Aksue. Dan Aksue di sini ditempeleng wajahnya. Pipi kanan bahkan pipi kiri terkena hujaman tangan Vaisravarna. Dua Aksue terlempar dan jatuh terjungkal ke tanah. Aksue berkata, terlalu kejam, tanpa belas kasih menyiksa anak remaja yang lebih lemah. Aku pasti membalasmu, kata Aksue sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan Vaisravarna terus maju. Vaisravarna berkata, aku sedang memicu kekuatan naga kunomu dengan metode pukulan keras. Aku biasanya tak pernah memberi kesempatan lawan untuk bertahan. Jadi, ayo tunjukkan kekuatan naga kunomu. Kemudian Aksue berkata, tunggu. Apa kau tidak lihat? Api abadi segera bangkit.
Setelah itu sempurna, selanjutnya akan membosankan. Jadi lepaskan aku, kata Asue. Kemudian Vaisravana berkata, kau salah paham. Apa kau pikir aku khawatir tentang api abadi? Tujuanku saat ini adalah dirimu. Kemudian Asue menjawab, kau gila. Jika kau ingin balas dendam, datang langsung ke tempat naga kuno. Apa gunanya kau mengincarku? Itu problem masa lalumu. Kemudian Vaisravana berkata, dasar tidak berguna. Saat ini semua tergantung tindakanmu. Kemudian Vaisravana bersiap dan kembali mengeluarkan jurusnya. Dia krak. Dan Aso terjerat. Dan sangat kesakitan. Aso berkata, sakit-sakit. Hei, bukankah kau jenderal surga? Kemudian Vaisravana berkata, jika kau mati di tanganku di sini, mati begitu saja itu tidak akan berguna. Kemudian Aso berkata, kamu benar-benar akan membunuhku. Dan seketika di sekeliling Aso terlihat gelap. Dan Aso berkata, di mana aku ini? Kemudian Xiaoyu muncul, Aso, ini aku. Aso menjawab, Xiaoyu, tunggu sebentar, aku akan memasuki alam hatimu, kata Xiaoyu, dan memeriksanya. Kemudian Aso berkata, jadi kau bisa melihat situasi yang sangat mengerikan. Aku sudah sekarat. Xiaoyu berkata, jadi begitu masalahnya. Xiaoyu berkata, apa kau ingin menyerah? Semangatlah. Aso berkata, sudah jelas, tak ada lagi yang bisa kulakukan. Xiaoyu berkata, jika kau menyerah sekarang, tidak ada lagi yang bisa menahan Vaisravana. Kemudian Aso menjawab, kenapa kau tanyakan itu padaku? Aku terluka parah sehingga tak mampu bertarung lagi. Xiaoyu berkata, karena kau adalah petarung naga yang pemberani, tak ada yang mampu memahamimu. Bertarung adalah hal yang sangat menyenangkan bagimu, tapi kau sering melewatkan itu. Kau mampu bertahan juga bukti kekuatanmu sejauh ini. Jangan salah paham kenyataan ini. Kupikir kau sangat pemberani dan sangat diandalkan. Aku mengandalkanmu, kata Xiaoyu sambil menghilang. Aso berkata, kau datang hanya untuk itu. Apa dia jatuh cinta padaku? Astaga, bagaimana bisa kondisiku begini di depanmu? Aku sangat menyukaimu. Dan karena penyemangat dari Xiaoyu, akhirnya Aso bangkit. Aso berkata, Jenderal Langit, aku masih memiliki masa depan yang cerah. Aku tidak akan mati di sini. Dan seketika jurus yang menahan Asue perlahan pecah. Dan muncul seekor naga emas. Vaisravana berkata, dia berhasil menerobos tingkatan. Dan jurus Vaisravana hancur berkeping-keping. Dan kemudian Aso menggigit pedangnya. Dan inilah dia jiwa naga emas sejati. Hanya Aso yang mewarisi keturunan naga emas. Kemudian Vaisravana berkata, sepertinya provokasi efektif menghancurkan dinding penghalang kemampuannya. Penderitaan mampu membangkitkan kekuatan yang terpendam. Alam tanpa pamrih. Alam tertinggi yang hanya bisa dicapai di kedalaman pertempuran, kata Vaisravana. Petarung naga sejati, ayo bertarung. Aso berkata, Kemudian menyerang Vaisravana menggunakan pedangnya. Dan Aso pun meluncur, namun dihadang oleh Vaisravana dengan menggunakan perisai iblis. Kekuatan ruang perisai iblis, kata Vaisravana. Dan boom. Kekuatan Asue sungguh dahsyat. Asue terus melaju. Namun Vaisravana tetap mencoba menghalangi. Namun penghalang itu retak. Dan sepertinya tak mampu lagi menghalangi Aso. Vaisravana berkata, ini adalah dinding kuat yang harus kau lewati. Ku telah berlatih keras untuk mengalahkan naga kuno. Namun karena serangan Aso begitu kuat, yang membuat perisai iblis milik Vaisravana pecah, sehingga serangan Aso mampu mengenai Vaisravana. Aku pasti mampu mengejar.
bayang-bayang dinding tinggi itu. Dan Faiz Ravana tak mampu menghadang lagi, dan langsung mendarat di tanah dan berubah wujud menjadi manusia kembali. Kemudian Faiz Ravana berkata, "Bocah, apa nama jurusmu?" Kemudian Asu menjawab, "Itu teknik rahasia tanpa nama. Tubuhmu terluka, apakah itu sakit?" Faiz Ravana berkata, tak kusangka kau bisa melakukannya." Faiz Ravana terluka di dadanya. "Padahal kau tidak terlihat seperti orang yang kuat. Sedangkan aku berlatih siang dan malam meningkatkan kekuatan. Dan hasilnya adalah kau menang," kata Faiz Ravana. Dan Faiz Ravana pun menyerah. Bagi yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, silahkan like, komen, dan subscribe, dan tekan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.